Jadi saya mah nyalon bupati programnya yang paling utama, yang lain juga penting, tapi yang paling prioritas 5. Pertama, jalan di Pandeglang ini ada 3 kelas. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten. Jalan nasional itu dari Serang ke Labuan, ke utaranya sampai Pasauran, ke selatannya itu sampai Cibaliung, Cikesik, itu jalan nasional. Nah, jalan provinsi pertama dari Mengger masuk Mandalawangi ke Caringin, itu jalan provinsi. Yang kedua dari Cipacung ke Cikadung, itu jalan provinsi. Yang ketiga dari Saketi ke Malingping, itu jalan provinsi. Ketika saya jadi DPR tahun 2002, saya mengajukan ke provinsi, jalan kabupaten ditingkatkan jadi jalan provinsi, yaitu dari Panimbang ke Munjul, dari Munjul ke Picung, dari Munjul ke Cikesik, itu jalan provinsi. Cibaliung Cikesik mah jalan nasional. Nah, Cibaliung Sumur itu jalan provinsi. Jadi tugas pemerintah pusat membangun jalan di Pandeglang 80% sudah terpenuhi. Tugas pemerintah provinsi jalan di Pandeglang hampir semua sudah selesai, tinggal rehabilitasi. Yang jadi persoalan jalan kabupaten. Contoh, jalan dari Padali ke Cegok itu tanggung jawab kabupaten. Padahal sudah dibantu oleh Antam, tapi 7 desa tidak memiliki jalan yang layak. Yang kedua, dari Marapat ke Cemara, itu jalan kabupaten. Kalau dari Panimbang ke Sumur mah jalan provinsi, tapi dari Marapat itu jelek. Yang ketiga yang paling parah dari Picung, masuk Kadubera, masuk Cikaliung, masuk Unma, itu jalan kabupaten. Nah di sini juga seperti di sini, dari Banjar ke Batu Bantar lewat apa namanya Mekarjaya, itu jalan tidak layak. Yang paling prihatin, jalan dari Cimanuk ke Cikoromoy itu tidak bagus, itu jalan kabupaten. Jadi prioritas saya untuk kalau ditakdirkan dan dipercaya oleh rakyat, pertama jalan. Karena gini Pak, kalau jalan jelek, petani dirugikan 2 kali. Beli pupuk harus ditambah ongkos, ngejual hasil panen gabah dipotong ongkos 2 kali. Kalau jalan bagus, jadi harga pupuk sampai ke petani bisa sama dengan di pasar. Gabah, bukan petani menjual gabah, tapi tengkulak akan datang ke sawah kalau jalan bagus. Yang kedua, 5 tahun ke belakang, sarjana yang nganggur di Pandeglang berjumlah 17.000. Itu mereka ada yang nganggur, ada yang jadi TKS, ada honor. 5 tahun ke belakang. Sementara setiap tahun Babu Najah, Unma, Staisman, STIA, STISIP, 10 perguruan tinggi di Pandeglang setiap tahun melahirkan 2.000 sarjana. Sekarang 5 tahun, karena Pak Jokowi sebagai presiden membuat kebijaksanaan selama 5 tahun jadi presiden melakukan moratorium, tidak mengangkat PNS. Kalau 1 tahun sarjana diproduk 2.000 orang, 5 tahun sudah 10.000, tambah 17.000. Jadi saya punya hitungan, hari ini sarjana yang nganggur di Pandeglang tidak kurang dari 30.000 sarjana. Semua kampung sekarang ada sarjana, tapi semua nganggur. Biaya kuliah 1 bulan tidak kurang dari 2 juta. Ketika mereka sudah sarjana, mengabdi jadi staf kecamatan, honorer di SD, jadi subwan di kabupaten, gajinya tidak ada yang mencapai 500.000. Artinya ini tidak manusiawi. Sementara pemerintah bersama pengusaha dan organisasi buruh, mereka menetapkan UMK, upah minimal kabupaten 2.700.000. Pemerintah menetapkan upah minimal kabupaten 2.700.000, tapi orang ngehonor di kabupaten tidak ada yang 500.000. Ini masalah. Bagaimana caranya? Lapangan kerja di Pandeglang hanya ada 3.
1 jadi PNS, 2 jadi petani, 3 jadi nelayan. Kan tidak semua orang bisa bertani, apalagi sarjana. Tidak semua orang bisa melaut. Sementara PNS ada moratorium. Sekarang ada pembukaan pun sistem online. Dan itu relatif terjadi persaingan. Nah, solusinya kalau mau mengurangi tenaga kerja, kalau 1 hektar tanah kebun, orang buka kebun 1 hektar, itu hasilnya paling bisa menghidupi 1 perut. Tapi kalau 1 hektar berubah menjadi sawah, per 1 kali musim bisa 4-5 ton, itu bisa menghidupi 5 perut. Tapi kalau 1 hektar dijadikan pabrik, minimal 1 hektar itu bisa menyerap tenaga kerja 200 orang. Kalau 200 orang bisa bekerja di rumah anak 3 istri 1, 1 orang bertanggung jawab terhadap 5 perut. Berarti 1 hektar bisa mempekerjakan 200 orang, bisa memberi makan kepada 1000 perut. Nah, konsepnya tidak ada cara lain kecuali Pandeglang berani merubah RT RW, rencana tata ruang dan wilayah. Pandeglang sementara ini daerah pendidikan, daerah pertanian, dan daerah pariwisata. Harus ditambah dengan daerah industri. Senang tidak senang, Pandeglang harus membuka 1 areal minimal seluas 1000 hektar untuk menjadi kawasan industri. Orang Sumur, orang Cimanggu gawe ke Tangerang, gawe di pabrik, gaji 4 juta, sewa tempat 1 juta, makan 2 juta, paling bersih kebawa ke rumah 1 juta. Tapi kalau pabrik ada di Pandeglang, gaji 2.700.000, makan di rumah, tidur di rumah, gaji kebawa ke imah. Nah, daerah yang paling representatif, yang paling cocok untuk membuat kawasan industri ini adalah sekitar daerah Bojong, Saketi, dan Picung. Karena di sana tanah relatif murah, jalan pintu tol di Bojong, sumber air banyak, dan bisa menjadi akses dari semua 35 kecamatan di Pandeglang. Jadi, kalau dibuka 1000 hektar lahan menjadi kawasan industri, maka di sana anggap 300 hektar ini untuk FASUM, fasilitas umum, jalan, masjid, sekolah. 700 hektar jadi pabrik. Kalau 700 hektar, 1 hektar bisa menyerap 200 tenaga kerja, 700 sudah 140.000 tenaga kerja. Kalau 140.000 orang bisa bekerja, kali 5, 700.000 perut manusia bisa makan. Nah, artinya mereka punya gaji minimal standar UMK 2.700.000. Itu program kedua. Yang ketiga, program ketiga ini adalah di kita ada 47.000 hektar lahan tidur. Kenapa lahan tidur? Karena yang ada sekarang traktor itu traktor sawah. Lahan darat 1 hektar dikerjakan oleh manusia bisa menghabiskan 2-3 juta. Manpower ngarana, tenaga pacul dan garpu. Pemerintah Pandeglang tidak pernah menyiapkan traktor untuk mengolah lahan darat. Namanya John Deere. Lamun aya John Deere, tiap kecamatan 1 John Deere, lahan-lahan tidur ini bisa gak, yang bannya 4 itu bisa diolah. Dan itu hanya habis 400.000. Karena 1 hektar bisa dikerjakan 1 hari. Operator 100, bahan bakar 200. Bahan bakar kadang-kadang nyampe 100, sewa 200, 400 selesai. Tapi kalau oleh manpower 3 juta berijen, kekuatan cangkul tidak sedalam John Deere. Jadi solusinya untuk mengolah lahan tidur, pemerintah harus menyisihkan sebagian APBD untuk membeli John Deere minimal per kecamatan 1. Syukur-syukur per 5 desa 1. Karena di kita lahan tidur banyak, terutama di daerah selatan. Jadi pertanian di kita ini lebih fokus kepada pertanian tanaman pangan seperti padi, kedelai, dan jagung. Padahal kenapa kita tidak nanam sayuran? Seperti gini contoh. Kalau orang Sumur mau hajat, beli ikan dari sumur, ikan mas. Orang Sumur agennya itu beli ikan dari mana? Dari Cikole loh. Tiap subuh 7 truk turun ikan ke Cikole, disebar ke berbagai kecamatan untuk memenuhi kebutuhan ikan penduduk Pandeglang. Tapi tanya, ikan yang ke Cikole dari mana? Itu dari Saguling, dari Bandung. Di kita banyak sumber air, di kita banyak balong, banyak kolam,
banyak mata air. Kenapa kita ikan haji harus beli dari sana? Yang kedua, kalau kita mau hajat beli sayur dari Labuan. Labuan dari Serang. Serang dari mana? Dari puncak. Padahal kita punya Gunung Karang, Gunung Polosari, Gunung Hasepan. Kenapa tidak di kaki gunung ini kita jadikan pusat tanaman sayuran seperti kol, terus wortel. Kita beli yang begitu aja harus ke puncak. Kenapa di puncak ada gunung? Padahal kita juga punya gunung. Yang ketiga, lamun orang hajat beli daging di Labuan, Labuan di Serang, Serang di Cakung, Cakung di Lampung. Lampung dari mana? Dari Australia. Kenapa kita tidak bikin rem? Artinya peternakan sapi untuk memenuhi kebutuhan. Dari mana? Kita beli sapi kecil, kita gemukkan. Kita pageren, bisa oleh swasta, bisa oleh pribadi, bisa oleh badan usaha milik daerah. Jadi sektor pertanian saja, tanaman pangan, tanaman hortikultura, ikan saja kita dari Saguling, daging saja kita dari Lampung, sayuran saja kita dari Puncak, padahal semua ada di kita. Itu pertanian. Yang keempat, sektor kelautan. Sektor kelautan, kalau sudah musim panen, ikan numpuk di sumur, beberapa perahu ikan teri dibuang. Kenapa? Karena tidak ada kepedulian pemerintah. Bagaimana supaya tidak timbul masa paceklik? Pada saat panen banyak ikan, paceklik, apapun mereka jual. Panen Januari, ikan dibawa ke Jakarta. Maret, paceklik, orang beli ikan dari Jakarta. Yang mereka beli adalah ikan yang mereka jual bulan Januari. Kenapa? Karena di Jakarta ada alat pengawet ikan namanya cold storage. Cold storage ini kulkas besar, berapa ton saja masuk, bisa bertahan di es, bisa bertahan 1 tahun. Kalau mau meningkatkan pendapatan nelayan, pemerintah mau tidak mau di Pandeglang ada 13 titik nelayan. Siapkan 13 cold storage. Begitu terjadi surplus panen, masukkan. Begitu paceklik, keluarkan. Jadi tidak ada istilah untuk makan saat paceklik orang menjual alat-alat rumah tangga, karena mereka bisa nabung. Hanya bagaimana manajemennya, bagaimana aturannya, dikelola oleh koperasi unit desa, oleh BUMD, atau oleh lembaga desa. Mereka nyewa per bulan umpamanya sekian, tapi tidak lebih dari harga ikan, supaya pada saat paceklik ikan yang mereka titipkan mereka bisa jual lagi. Ini kuncinya cold storage. Kemudian kalau orang beli, saya kemarin dapat keluhan dari daerah Taman Jaya, beli solar ke Ciburial. Harus ada semacam subpom di daerah nelayan, agar mereka beli solar. Kalau 5.700 ke Ciburial habis 10.000. Bagaimana mereka tidak sampai 10.000? Berarti pangkalan bahan bakar solar didekatkan kepada nelayan. Cukup 13 titik. Selanjutnya, itu bicara ikan. Sementara sumber daya kelautan bukan hanya ikan. Kita lihat, di daerah luar ada yang namanya agar, rumput laut. Tidak dibudidayakan, tidak dikembangkan. Sekarang gini, Bitung di daerah Minahasa, Sulawesi Utara, pantainya hanya 25 kilo. Tapi rakyatnya subur, rakyatnya sejahtera dari laut. Berapa panjang pantai Pandeglang? 267 kilo. Lebak hanya 75 kilo. Brunei Darussalam hanya 210 kilo. Pandeglang lebih panjang. Selatan kita punya Samudra Hindia, barat punya Laut Jawa, punya Selat Sunda. Lamun orang nengan layur, kabinuangan. Mau nengan betong, orang ke sumur. Dua karakteristik laut ini juga sudah merupakan potensi yang tidak dimiliki oleh yang lain. Serang hanya Selat Sunda loh. Lebak hanya Samudra Hindia. Kita mau punya Samudra Hindia, punya Selat Sunda. Karakteristik ikan beda. Jadi banyak potensi laut yang bisa dikembangkan. Nah, kuncinya bagaimana nelayan punya modal, bagaimana nelayan punya kapal, dan bagaimana ikan mendarat di TPI kita. Kenapa? Karena terkadang ada nelayan dari Sibolga ketemu dengan nelayan dari sumur di tengah laut. Terjadi jual beli ikan di tengah laut. Akibatnya ikan yang ditangkap oleh orang sumur tidak dijual di TPI sumur,
berakibat kepada retribusi. Orang Sumur nu nangkep, orang Cikesik nu nangkep, orang Padengan nu nangkep, tapi ikan masuk ke Sibolga. Terjadi transaksi di Sibolga, retribusi masuk ke Sibolga. Nah, ini harus ada namanya kapal patroli dari Dinas Kelautan bekerja sama dengan Polair. Itu bisa dikawal supaya transaksi di TPI, retribusi masuk ke kita, itu menjadi tambahan PAD, pendapatan asli daerah. Yang kelima, saya keliling di Jawa Timur, tempat wisata tidak ada yang seindah Pandeglang. Pandeglang ada wisata religi, wisata agama, Kak. Ada penjarahan Cikaduen, ada penjarahan Caringin, ada penjarahan Syekh Daud Cigondang, ada Syekh Ajib di Kananga, seperti Cikaduen. Jalan macet. Mestinya pemerintah punya pola. Sebelum masuk Cikaduen ada talang. Sebelum talang bebaskan 1 hektar tanah. Di situ mereka transit. Jadi kalau mau masuk Cikaduen lewat belakang, keluar lewat situ, tidak akan ada kemacetan, kan? Ya. Dan lakukan pembebasan untuk melakukan pelebaran jalan. Kenapa? Terlepas dari sisi pandang, cara pandang orang terhadap Cikaduen, tapi yang jelas Cikaduen ini menjadi objek wisata religi. 4 saja. Cikaduen, Cigondang, Caringin, Syekh Ajib, Menes. Terus ada wisata alam. Wisata alam itu seperti Ciputri, Curug Putri di Pulau Gunung Pulau Sari, Kak. Terus kemudian di Cikoromoy, itu wisata alam. Di Citaman Menes, itu wisata alam. Kalau ini dikembangkan, Kak, maka kunjungan wisata domestik maupun internasional akan masuk. Pemerintah diuntungkan dengan retribusi. Pengusaha diuntungkan. Pedagang untung. Yang nganggur bisa jadi tukang parkir, bisa jadi guide, bisa jadi penterjemah, semua bisa hidup. Itu wisata religi, wisata alam. Ada wisata buatan. Wisata buatan seperti cas, itu wisata buatan. Kemudian kalau di daerah Sarang, di Malingping ada, di kita tinggal buat lagi di Menes, buat lagi di mana. Setiap orang yang mau mengembangkan pusat wisata buatan, harus pemerintah memberikan kemudahan izin. Mereka sudah punya konsep, punya pola, punya modal. Pemerintah tidak harus keluar duit, tidak harus membiayai, tapi bagaimana memberi kemudahan izin supaya mereka bisa bergerak leluasa dan bisa mengembangkan usaha di bidang pariwisata, karena wisata itu